untuk antraknosa sendiri, kuncinya yaitu penyepraiannya yang berimbang sih Mas. Ya, terus irigasinya diperhatikan, terus kita kuatkan di tepungnya. Kalau cabai ini saya hilang kata-katanya Mas, sudah lebih dari ekspektasi, lebih dari apa yang saya bayangkan, itu udah melebihi Mas. Kemudian menggunakan pupuk yang sudah difermentasi untuk memberikan hasil yang lebih maksimal, gunakan pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan cabai yang menurut saya super istimewa karena petani pemilik lahan di sini merupakan, bisa saya katakan, petani hebat. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa buah di sini sangatlah istimewa. Dan juga perlu sahabat tani ketahui bahwa saat ini saya berada di bulan Desember yang biasanya untuk buah pada bulan ini masih tergolong sangatlah susah. Pasaran untuk harganya masih tergolong tinggi. Jadi secara tidak langsung bahwa untuk saat ini tanaman cabai pada ini bisa dikatakan super istimewa. Seperti apa perawatannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sudah berada di lahan cabai yang bisa saya katakan cukuplah istimewa karena untuk petani di sini bisa saya katakan perempuan yang hebat untuk tanamannya karena super istimewa. Sebelumnya Mbak, maaf mengganggu waktunya, ini sedang ngapain tadi ini di lahan ini Mbak? Perawatan. Oh, perawatan. Ini sebelumnya bisa perkenalkan dahulu kepada sahabat tani di luar sana. Oke, selamat pagi sahabat tani, perkenalkan nama saya Estutani. Saya berasal dari Kecamatan Sapuran, tepatnya di Desa Setayu. Berarti saat ini saya sedang berada bersama dengan Mbak Estu ya Mbak? Iya. Berarti yang kurang lebih di Kabupaten Wonosobo ini ya Mbak? Iya, tepat sekali. Ini saya lihat-lihat ini untuk buahnya sangat istimewa sekali nih Mbak. Ini sebelumnya menanam cabai varietas apa dan sudah panen keberapa ini Mbak? Oke, ini adalah cabai jenis rawit merah. Kebetulan di musim ini saya masih senang dengan cabai merek Absolut 69. Ini berarti cabai Absolut 69 nih ya Mbak? Sangat istimewa sekali dan kayaknya sudah masuki buah yang kedua ataupun untuk panen-panennya sudah lebih dari 10 kali nih ya Mbak? Sudah, ini hampir ke petikan ke-20 kali Mas. Hampir yang ke-20 kali dan buahnya masih cukup istimewa seperti ini. Lalu sebelum kita membahas tentang varietas kembali Mbak, untuk dasaran yang dilakukan di sini apa aja nih Mbak? Untuk dasarannya kami mencoba tugal, kemudian menggunakan pupuk yang sudah difermentasi untuk memberikan hasil yang lebih maksimal. Kami gunakan pupuknya NPK, kemudian kami campur dengan fosfat. Oh, berarti untuk dasarannya hanya NPK dan juga fosfat seperti itu ya Mbak? Iya. Apakah ada tambahan pupuk lainnya waktu dasarannya ini? Tidak, sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Berarti memang ini juga bisa menjadi referensi bahwa untuk dasaran di sini bukan NPK dan juga fosfat seperti itu ya Mbak? Iya. Lalu sebelumnya ini juga sebelum lanjut ke tentang perawatan, ini kembali ke varietas Absolut 69 ini Mbak. Ini baru pertama kali mencoba menanam atau sudah beberapa kali ini Mbak? Saya sudah mencoba cabai Absolut ini udah yang keempat kalinya. Sudah yang keempat kali ini berarti ya Mbak? Keempat kalinya, dan saya masih tertarik dan ingin terus membudidayakan cabai Absolut ini karena di hati saya ini cabai yang menguntungkan bagi petani. Menguntungkan. Iya. Ada yang di lahan yang di bawah, ada yang sudah berumur 1 tahun. Pas ini umurnya 1 tahun Mas. Wah, berarti emang waktu yang sebelahnya juga belum habis berarti ini Mbak, 1 tahun belum habis. Kebetulan belum habis, terus ini menyusul tanaman yang kedua, terus ada lagi yang ketiga nanti yang akan panen. Lalu menyambung tadi Mbak, ini kan berarti bisa dikatakan untuk cabainya setiap bulannya ada panenan berarti ya Mbak? Karena memang terus menerus, dan tadi sempat dikatakan bahwa yang lahan sebelahnya sudah 1 tahun lebih ini Mbak. Berarti bisa saya katakan untuk perawatannya cukup istimewa sekali nih Mbak. Lalu saya ingin menyambung perawatan yang di sini dahulu Mbak. Lalu setelah dasaran itu apakah ada perawatan lanjutan seperti itu Mbak? Ya, setelah itu tidak langsung kita tanami Mas. Tidak ditanami langsung berarti ya Mbak? Tidak, kita diamkan dulu sekitar kurang lebih 1 minggu. Kita kocor menggunakan asam humat dan asam amino. Oh, berarti sebelum penanaman didiamkan, lalu diberi asam humat dan juga asam amino. Iya.
Kalau boleh tahu itu mengapa Mbak? Kan belum terlalu familiar juga di luar sana untuk pemberian asam humat dan juga asam amino seperti itu Mbak. Jadi kelemahannya dari cabai ini, katanya orang-orang kan cabai ini rentan di busuk batang dan cabai ini katanya rentan di antraknosa. Kemudian saya mencoba untuk sebelumnya biar tidak terjadi hal demikian, saya nanggulangi dengan itu. Oh, berarti ini menurut versinya Mbak Estu di sini untuk menanggulangi hama dan juga penyakit yang bisa menyerang pada tanaman cabai diberi asam humat dan juga asam amino seperti itu ya Mbak. Berarti ini menjadi referensi di luar sana juga untuk versi dari Mbak Estu untuk menanggulanginya mulai dari awalan sudah diberi nutrisi ataupun pemberian asam humat dan juga asam aminonya seperti itu ya Mbak. Iya. Lalu setelah itu Mbak ada perawatan kembali? Setelah 1 minggu setelah tanam kita kasih asam humat lagi. Oh, berarti asam humatnya diberi terus-menerus ini Mbak? Ya sebelum tanam itu setelah didiamkan dan setelah 7 hari setelah tanam. Oh, 7 hari setelah tanam baru diberi asam humat kembali. Iya. Lalu saat masa pertumbuhan untuk pemberian nutrisinya apa saja itu Mbak? Untuk masa pertumbuhan kita nutrisinya ditugal. Tugalnya kita menggunakan pupuk NPK, fosfat, dan kalium. Itu yang di bawah. Kalau yang di atas kita juga menggunakan kalium. Oh, berarti bisa dikatakan pemberian nutrisi di sini sangat kompleks ataupun sangat sempurna ini Mbak. Tadi di bawah walaupun pertumbuhan biasanya kan untuk atasannya belum diberi kalium, akan tapi untuk pertumbuhan sudah disprayin kalium juga berarti ya Mbak. Karena saya kan menjaga-jaga akan adanya musim kemarau Mas. Oh, musim kemarau kemarin ini. Iya. Oh, berarti memang bisa dikatakan untuk perawatan pemberian nutrisinya sangat intens ya Mbak. Iya. Jadinya untuk bisa sahabat tani lihat juga bahwa di sini untuk buahnya mulai dari bawah ini Mbak, makin ke atas makin istimewa, dan saya juga tadi sempat berkeliling untuk menembus bedengannya sangat susah ini Mbak karena memang tanamannya cukup rimbun, bisa dikatakan seperti hutan ini Mbak. Buahnya juga sangat banyak, tidak hanya tanaman ataupun daunnya yang banyak, akan tapi untuk buahnya sangat full ini Mbak. Lalu setelah itu Mbak, saya ingin menjelaskan atau bertanya tentang batasnya kembali nih Mbak. Ini menurut Mbak Estu mengapa menanam cabai Absolut 69 sudah keempat kalinya ini Mbak? Menurut Mbak Estu mengapa menanam cabai Absolut 69 ini Mbak? Karena saya katakan cabai Absolut ini menjadi investasi besar bagi petani. Investasi besar. Karena kita menanamnya 1 kali, panennya bisa berkali-kali tanpa harus menanam lagi. Begitu ya. Karena dari bawah tunasnya itu langsung produktif. Tidak memakai yang bunga rontok ataupun buah tidak jadi, tidak. Langsung jadi buah dan langsung merah. Bisa petik. Buahnya pun tidak kecil Mas, semakin ke atas tidak semakin kecil, justru semakin ke atas buahnya malah tambah besar. Wah, berarti memang salah satu keistimewaan dari cabai Absolut 69 ini ya Mbak. Tadi juga bisa dilihat bahwa untuk lahan sebelumnya sudah sampai 1 tahun dan tadi sempat mengatakan bahwa untuk buah atasnya itu masih tetap besar ataupun tidak mengecil ketika sahabat tani menanam cabai Absolut 69 ini. Menurut Mbak Estu merupakan salah satu investasi dan bisa sahabat tani lihat bahwa juga di sini untuk buahnya memang benar-benar investasi nih dan saat ini perlu sahabat tani ketahui juga untuk harganya alhamdulillah ini ya Mbak. Ya stabil, ini termasuk rekor ya Mas di tahun ini karena sudah hampir 2 bulan lebih harganya di atas 50-an, bahkan kemarin bisa mencapai 80.000. Wow, berarti di sahabat tani bisa sahabat tani lihat bahwa di sini jika sahabat tani bayangkan saja di sini satu tanamannya berapa kilogram saja, dan tadi sempat mengatakan bahwa satu harganya bisa mencapai 82 ribuan tadi ya, akan tapi untuk harga rata-ratanya di atas 50 pada saat ini itu ya. Berarti ini menjadi salah satu keuntungan ketika menanam cabai Absolut 69 karena produktivitasnya tinggi dan juga tadi untuk umur tanamannya bisa lama ketika dirawat dengan baik seperti itu ya Mbak. Lalu setelah itu saya ingin menyambung tentang perawatannya kembali Mbak. Ini untuk masa pertumbuhan tadi kan sudah dilakukan. Itu untuk interval berapa hari sekali? Untuk spraynya biasa kita lakukan setelah kita petik kita langsung spray Mas. Biasanya kami lakukan 6 hari sekali. Oh, 6 hari sekali berarti untuk bisa dikatakan setiap minggunya berarti ya? Iya. Bisa dikatakan setiap minggu dilakukan penyepraian. Lalu ini masuki masa pembuahan Mbak atau masa generatifnya. Untuk pemberian nutrisi yang dilakukan apa aja nih Mbak? Untuk masa generatifnya kita fokus di kalium sama fosfat Mas. Tetap seimbangkan Mas, atas dan bawah kita lakukan keseimbangan nutrisi biar cabainya itu awet dan berbuahnya itu seimbang. Wah, berarti memang lebat. Tadi juga bisa sahabat tani lihat bahwa di sini memang buahnya cukup istimewa sekali karena memang menurut Mbak Estu di sini perawatannya diseimbangkan dari bawah diberi dan juga dari atas juga diberi seperti itu ya Mbak. Lalu kalau boleh tahu untuk intervalnya berapa hari sekali? Intervalnya kalau untuk penyepraian 6 hari,
Kalau untuk yang bawah itu biasa kita sebulan 2 kali, Mas. Oh, berarti kurang lebih untuk atasnya tetap kurang lebih 6 hari ataupun bisa dikatakan 1 minggu untuk gampangannya, Ya. tapi untuk bawahnya 1 bulan 2 kali seperti ya, Mbak. Berarti bisa sahabat tani tiru juga di sini, dan Mbak Estu sudah sedikit membuktikan menurut versi Mbak Estu di sini untuk perawatan secara intens ataupun maksimal untuk buahnya ataupun tanaman bisa bertumbuh dan juga kembang dengan sesuai apa yang diinginkan seperti itu ya, Mbak. Iya, iya. Lalu kembali lagi nih saya ingin menanyakan varietasnya, Mbak. Ini kan cabai Absolut 69 mengklaim untuk tahan virus dan juga untuk produktivitasnya buahnya bisa double-double, itu versi di lahan ini bagaimana, Mbak? Iya, kalau cabai ini saya bilang kata-katanya Mas sudah lebih dari ekspektasi, lebih dari apa yang saya bayangkan, itu udah melebihi, Mas. Tahan virus, ya tidak ada yang kuning. Kita lihat sendiri, tidak ada yang kuning. Terus kalau dikatakan ini layu, di lahan saya itu saya belum menemukan. Saya menemukan satu, itu pun dia bermasalah dulu terlalu tergenang air, Mas. Tergenang air. Jadi intinya itu sesuaikan dengan SOP-nya saja, insya Allah nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wah, Seperti itu kurang lebih. Berarti emang ini di luar ekspektasi, Mbak, berlebihan sepertinya, Mbak, dan dibuktikan pada lain ini untuk tahan virusnya sudah terbukti pada lain ini ya, Mbak, dan untuk layuan ataupun yang bisa diperlukan untuk tahan virus. Dan menurut Mbak Estu di sini ketika sahabat tani melakukan perawatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tanaman, insya Allah bisa baik tanamannya seperti itu ya, Mbak. Iya. Lalu setelah itu, Mbak, ada perawatan kembali. Saya lihat kan untuk patek ataupun lalat buah ketika saat ini musim hujan biasanya menyerangnya sangat merajalela, Mbak. Saya lihat di sini untuk pateknya sangat jarang sekali ini, Mbak. Ini rahasianya kalau boleh tahu apa ini, Mbak? Untuk antraknosa sendiri kuncinya yaitu penyepraiannya yang berimbang sih, Mas. Berimbang. Ya, terus irigasinya diperhatikan. Terus kalaupun ada gejala antraknosa, kita kuatkan di tepungnya. Kita perkuat tepungnya itu menggunakan bahan aktif klorotalonil. Wah, berarti ini salah satu trik di sini ya, Mbak. Serangan patek ataupun serangan hama pada lainnya yang biasa pada musim penghujan, saat ini sudah memasuki musim penghujan, dan di sini bisa dibuktikan bahwa beberapa hari ini hujan terus ini ya, Mbak. Iya. Dan untuk serangan hama ataupun serangan patek, lalat buah yang bisa menyerang masih cukup minim, dan juga tadi sempat dikatakan Mbak Estu untuk pengairannya atau untuk lahannya bisa sedikit diperhatikan untuk genangan airnya seperti itu, Mbak. Mungkin terakhir, Mbak, ada tips ataupun trik bagi sahabat tani di luar sana yang ingin menanam cabai Absolut 69 ini, Mbak? Untuk sahabat tani semua, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kegagalan adalah awal dari kita belajar menuju kesuksesan. Terus belajar menanam, jangan pernah takut ataupun malu menjadi petani, karena di lain sisi petani adalah sebagai penopang energi terbaik untuk negara kita. Terus semangat, petani berjaya, sukses berjamaah. Wah, itu tadi ada sedikit tips dan juga motivasi bagi sahabat tani di luar sana. Jangan takut mencoba ya, Mbak, karena emang petani salah satu penolong dari bangsa ini. Ketika sahabat tani menanam, bisa dikatakan sahabat tani adalah pahlawan bagi diri sendiri minimal, tapi untuk bangsa dan juga negara ini untuk lebih luasnya seperti ini, Mbak. Ini untuk motivasi terakhir ini, Mbak, kan bisa dikatakan Mbak Estu ini adalah perempuan hebat ini, Mbak, karena menanam cabai dan juga hasilnya maksimal seperti ini, Mbak. Ada motivasi di luar sana untuk perempuan hebat di luar sana, Mbak? Untuk perempuan yang sedang berjuang ataupun yang sudah berjuang ataupun yang sedang menuju perjuangan dan belum berhasil, tetap semangat. Allah tidak tidur. Mana jalan yang terbaik untuk kita pasti akan kita temukan kalaupun kita berusaha sekuat dan semaksimal mungkin. Tetap semangat, terus berdoa dan berusaha. Wah, itu ada sedikit motivasi dari Mbak Estu bagi perempuan-perempuan hebat yang di sana yang sedang berjuang. Jangan lelah untuk berjuang, karena Yang Maha Kuasa ataupun Allah ini tetap tidak tidur ya, Mbak, karena setiap perjuangan akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti itu ya, Mbak, dan tetap semangat tadi untuk petani-petani hebat ataupun perempuan-perempuan hebat di luar sana yang sedang berjuang seperti ya, Mbak. Mungkin sekian, Mbak Estu, terima kasih atas ilmu-ilmu barunya, dan maaf ini mengganggu waktunya yang sedang melakukan perawatan di lahan ini. Mungkin sahabat tani, sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih, Mbak Estu. Oke.